Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Pertemuan kali ini saya mau membagikan pengalaman selama membuat roti tawar, yang dimana sesi cerita kali ini saya akan bagi menjadi dua. Sebab dalam proses awal atau pertama yang sedang berjalan sekaligus kamu tonton, ini ada sedikit kegagalan dalam tahapnya. Tapi nanti di cerita kedua langsung saya perbaiki dan hasilnya wedanco. Namun sebelum kita melompati prosesnya, terlebih dulu kita menghargai prosesnya. Kita bahas di tahap awal ini. Untuk loyangnya sendiri saya menggunakan yang diameter panjangnya 20 cm, lebar dari loyangnya sendiri 10 cm, dan tingginya 8 cm. Jadi kamu sudah bisa ukur mulai sekarang roti tawar ini yang saya buat, agar ketika kamu membuat roti tawarnya tidak meluap keluar pada waktu di oven. Untuk bahan yang saya gunakan sangat mudah didapat, dari tepung terigu 370 gram, susu cair 200 ml, susu bubuk 30 gram, ragi 7 gram, gula pasir 20 gram, telur 1 butir, mentega 20 gram, garam 1 sendok teh. Untuk bahan yang saya sebutkan digunakan pada tahap awal atau roti tawar yang pertama. Mungkin jika kamu menggunakan resep ini, loyang yang digunakan harus lebih besar diameternya, karena roti tawar pertama ini adonannya tidak cukup ditampung ketika sudah matang. Kita kembali ke sedikit prosesnya. Pertama saya campur tepung, susu bubuk, gula pasir, ragi, dan garam dalam satu wadah. Setelah itu kita aduk bahan pertama yang dicampur sampai tercampur dengan bagus. Setelah itu kita masukkan telur dan susu secara bersamaan. Kita aduk kembali dan langsung kita ke proses membentuk agar menjadi sebuah adonan. Kita ulang adonan sampai kalis. Setelah proses tersebut, kita pindahkan adonan ke tempat yang lebih datar dan higienis. Lalu kita ulang dengan cara ditekan, lalu adonan didorong ke depan agar bahan yang sebelumnya belum merata bisa menyatu dengan baik. Kita lakukan selama 5 menit sampai adonan elastis dan kalis. Proses ini saya mencoba menggunakan tangan untuk mengulang adonan agar lebih mendapat sensasinya di setiap prosesnya. Tapi kalau kamu punya mixer dough atau mesin adonan, itu juga boleh dipakai dan tentu mempercepat prosesnya. Oh iya, sebelum adonan saya ulen di tempat yang datar, saya tambahkan mentega ke dalam adonan agar lebih kalis ketika diulen. Setelah proses pertama membentuk adonan selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita istirahatkan adonan. Untuk waktu mengistirahatkan adonan saya menggunakan waktu bel sekolah. Maksudnya menggunakan waktu 15 menit. Mengapa sebentar saya istirahatkan? Karena dilihat dari adonan roti tawar, yang pertama sudah mengembang aja sebelum diistirahatkan. Sempat sedikit panik karena ngembang adonan lebih besar dari perkiraan. Jadi saya putuskan untuk mengatur istirahatnya selama 15 menit. Dan saya mikirnya juga santai, ngembang dari adonan ketika diistirahatkan setengah dari loyang, nanti ketika di oven pasti matangnya pas. Tidak memaksa keluar mencari jalan alias meluap. Ya, perkiraan yang salah. Ternyata adonan roti tawar mengeluarkan lidahnya dari loyang. Peristiwa ini mungkin saya tidak record ke dalam video yang dimana adonan roti tawar keluar dari loyang. Untungnya tidak semuanya keluar, karena loyang yang digunakan tidak cukup nampung seperti penjelasan di awal. Mau dikati apa lagi. Tapi untuk kematangannya keseluruhan sudah bagus dan pinggirannya sebetulnya matang secara menyeluruh. Tapi waktu saya memasukkan adonan sebelum di oven, itu saya tidak olesi mentega atau spray khusus adonan agar tidak lengket ketika matang. Ya, ini bukan lengket lagi tapi nempel sebagian lapisannya. Hade. Untuk aroma dari adonan roti tawar, sedikit amis yang dikeluarkan dari telurnya sendiri. Aroma susunya jadi lebih ditutup aroma amis dari telurnya. Kalau rasa dari pribadi tidak ada yang masalah, seimbang seperti namanya, tidak terlalu manis maupun asin. Mungkin segitu penjelasan proses roti tawar pertama yang saya buat, sekaligus saya bagikan selama proses pengalaman saya membuat. Kita lanjut ke tahap roti tawar yang kedua, tentu dengan resep yang saya revisi dan ubah lagi agar tidak melebihi kapasitas yang disediakan. Bahan yang digunakan hampir sama seperti roti tawar di awal atau yang pertama, namun yang membedakan cuma tidak saya tambahkan atau diisi telur dalam proses roti tawar yang kedua. Mungkin agar semeton tahu juga berapa berat bahan yang diperlukan, dari tepung terigu saya gunakan 300 gram, susu cair 180 ml, susu bubuk 30 gram, ragi 7 gram, gula pasir 12 gram atau 1 sendok full, mentega 20 gram, dan terakhir garam 1 sendok teh. Tahap dan prosesnya sama seperti adonan roti tawar pertama, dari ngulen hingga adonan terbentuk. Dan yang membedakan dan memperbaiki juga dalam tahap kedua ini, saya olesi mentega di seluruh bagian loyang sampai ke tutupnya. Untuk proses mengistirahatkannya ada dua. Yang pertama waktu adonan setelah diulang dan kalis. Itu saya gunakan waktu 30 menit. Dan proses mengistirahatkan yang kedua dilakukan ketika adonan sudah masuk ke dalam loyang. Saya menggunakan waktu istirahat adonan kembali 30 menit.
Jadi total adonan saya istirahatkan 1 jam dalam seluruh prosesnya untuk roti tawar kedua. Setelah dipipihkan lagi menggunakan rolling pin, proses ini kita menghilangkan gelembung-gelembung dan kita bentuk ulang. Setelah terbentuk tipis memanjang, kita lipat dengan cara lipat ujung depan dari adonan, kita lipat ke dalam. Begitu juga ujung bawah kita lipat ke dalam. Setelah itu saya pipihkan untuk memperbaiki pinggirannya juga agar lebih rapi. Setelah itu kita gulung, ini bisa dilakukan dari bawah maupun atas. Setelah proses tersebut kita resting atau istirahatkan yang terakhir. Untuk waktu saya sudah sebutkan di pertengahan cerita. Setelah diistirahatkan baru kita oven menggunakan suhu 190 derajat Celcius dengan waktu 50 menit sampai lapisan luar dari roti tawar matang secara menyeluruh dan bagus. Namun waktu tersebut total keseluruhan waktu oven yang saya gunakan. Karena waktu yang sebenarnya saya gunakan di awal 35 menit terlebih dulu. Setelah saya cek kembali ketika menyudahi 35 menit, lapisan dari roti tawar belum coklat kemasan, masih putih dan olesan mentega masih basah. Saya tambah kembali waktunya lagi 15 menit. Ini hanya sharing karena dari saran saya lebih baik gunakan waktu dan temperatur yang saya sudah sharing sebelumnya yaitu 50 menit. Sebab pengalaman ini dibagikan bagi orang yang awam dan mau belajar bagaimana keseluruhan prosesnya. Dan bagi yang sudah pro player, bisa dong sharing ilmunya di kolom komentar supaya saya bisa belajar juga. Jujur sangat puas dan bersyukur dengan hasil akhirnya. Dari segi tekstur lembutnya bukan main. Rasanya lebih edan, susunya bisa mengikat aroma dari roti tawarnya. Dan sampai sudah di penghujung cerita kali ini saya bagikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!